Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kembali bersama saya Nastiti. Di sini kita akan membahas satu topik di Connecting Time, yaitu mengenai memahami introvert dan extrovert di lingkungan kerja. Saat ini sudah merupakan hal yang umum bahwa kita bisa bekerja dari mana saja, terutama sejak masa pandemi selama 2 tahun ini. Bekerja dari rumah ataupun hybrid sudah menjadi hal yang biasa. Untuk sebagian orang, ada yang dengan mudah beradaptasi, namun ada pula yang merasa lebih cocok dengan salah satu style saja. Misalnya bekerja dari kantor dengan alasan tertentu. Nah, bagaimana kita sebagai profesional melihat ini? Dan apabila dikaitkan dengan karakter introvert dan extrovert, apakah benar bahwa introvert akan merasa lebih nyaman dengan bekerja dari rumah? Atau sebaliknya, extrovert jauh lebih produktif dengan bekerja dari kantor? Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi topik ini tentang bagaimana seorang introvert dan extrovert bekerja dan berinteraksi lebih nyaman di tempat kerja yang menerapkan sistem hybrid. Nah, kali ini kita akan berdiskusi bersama dengan Ibu Imung Hikmah. Namun sebelum kita terhubung dengan Ibu Imung Hikmah, saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat dari Ibu Imung. Ibu Imung adalah seorang communication expert yang sudah berpengalaman di bidang komunikasi dan leadership selama lebih dari 20 tahun. Pengalaman profesional beliau sebagai PR and Communication pada perusahaan multinasional Fortune 500 dalam industri teknologi dan minyak dan gas atau EPC. Beliau memfasilitasi pelatihan di Indonesia, Singapura, Australia, Dubai, dan Inggris. Bu Imung juga Certified Facilitator untuk 7 Habits of Highly Effective People dan juga Certified Assessor untuk MBTI serta anggota Toastmaster Internasional. Baik, itu tadi profil singkat dari Ibu Imung. Selanjutnya kita akan terhubung dengan Ibu Imung ya. Halo Ibu Imung, apa kabar? Halo teman-teman semua, terima kasih sudah berada di sini bersama saya. Senang bisa bertemu dengan Ibu lagi di topik yang berbeda kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi nih Bu mengenai bagaimana introvert dan extrovert bisa lebih nyaman dan produktif di lingkungan kerja yang menerapkan hybrid. Dan sebelumnya, boleh dijelaskan Bu, apa sih sebenarnya sifat atau karakter introvert dan extrovert itu? Ini topik yang menarik sebenarnya karena banyak sekali orang bicara tentang introversion dan extraversion, tapi banyak juga yang masih salah arti gitu ya, maksudnya salah memahami apa ini sebenarnya. Nah, introversion dan extraversion itu adalah cara orang mengelola energi mereka. Jadi orang-orang yang introvert itu mengelola energinya lebih ke dalam. Dia subjektif. Yang dimaksud dengan subjektif adalah dia memikirkannya sendiri di dalam gitu ya. Nah, ketika proses memikirkan itu dia akan bertambah energinya. Jadi kalau ibaratnya baterai atau HP gitu ya, dia mesti di-recharge kan. Cara nge-recharge-nya ke dalam. Sementara untuk bertambah gitu ya. Sementara kalau extrovert mengelola energinya, dia pilihannya adalah dia melakukannya keluar. Keluar itu dengan memikirkannya bersama dengan lingkungan yang di sekitarnya, termasuk orang-orang. Jadi ketika dia memikirkan sesuatu, itu kadang-kadang dia tanda-tandanya dia harus sembari ngomong. Jadi mikir sembari ngomong. Sementara orang-orang yang introvert dia mikir dulu, ya, teliti, dipikirin dulu, baru dia ngomong, gitu. Ada tantangan besar di sini karena salah paham tentang intra dan ekstra ini, gitu ya, extrovert dan introvert. Salah pahamnya di mana? Banyak orang introvert disalahpahami tidak bisa menjadi leader karena susah ngomong atau lebih menantang untuk dia untuk bicara. Itu salah, karena orang-orang introvert juga bisa jago ngomong. Ini masalah kemampuan aja. Sementara yang extrovert juga dianggapnya jago ngomong atau pintar bersosialisasi, belum tentu. Ya.
Hanya ketika dia mengolah energinya, itu mengolahnya keluar, bertemu dengan orang-orang, ya, bergaul dengan orang-orang itu bikin energinya bertambah. Sementara kalau yang introvert, dia harus bersendiri atau dengan sedikit orang. Kira-kira begitu. Baik Bu, kemudian adakah ada cara mudah untuk mengenali bahwa seseorang memiliki kepribadian introvert ataupun extrovert? Oke, cara mudah untuk mengenali apakah seseorang introvert dan extrovert, lihat aja. Pada saat kita minta seseorang untuk merespon secara verbal, misalnya, biasanya orang extrovert itu cepat sekali menjawab. Nah, kecepatan menjawab ini bukan karena dia pengen ngomong, enggak. Bukan pula karena dia sotoy gitu ya. Sotoy itu sok tahu sendiri, enggak seperti itu. Ciri-cirinya kadang-kadang orang ekstrovert ini suka merasa tidak nyaman dengan kesunyian. Nah, karena rasa tidak nyaman kesunyian itu, maka dia cepat menjawab. Ketika menjawab pertanyaan, ini berprosesnya bersama. Jadi berproses bersama itu dia sembari mikir, sembari ngomong. Sementara yang introvert, dia harus berpikirnya itu berproses di dalam dulu. Nah, pola pikirnya orang introvert itu lebih, kalau dibandingkan gitu ya, introvert itu mendalam, sementara ekstrovert itu melebar. Ya. Dan ketika ngomong, dia jedanya lebih lama, ya, jeda untuk merespon. Bukan berarti dia nggak tahu, tetapi dia memerlukan lebih banyak waktu untuk berhati-hati sebelum merespon. Sementara yang ekstrovert bukan berarti tidak berhati-hati juga, tetapi cara berpikirnya memang seperti itu. Ini salah satunya ya. Ada hal-hal yang lain yang bisa kita lihat. Orang-orang introvert ketika dia ngobrol dengan banyak orang, itu udah kayak baterai yang chargernya tuh bocor cepet gitu ya. Dia serut gitu ya. Dia perlu bersendiri atau dengan orang yang sedikit untuk mendapatkan semangat lagi. Sementara ekstrovert ketika bertemu dengan banyak orang, dia tambah semangat. Sementara kalau dia harus ngomong dengan one on one, lebih sedikit semangatnya. Nah, apakah ini selalu seperti itu? Kalau dia jujur ya biasanya seperti itu. Tapi ada kalanya kita juga terlatih ya. Saya termasuk orang yang ekstrovert, tapi saya sudah melatih diri untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan orang yang sedikit, tetapi dengan energi level yang sama. Dan ini bukan perkara mudah untuk dua-dua ini gitu ya. Tetapi itu menariknya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian apa saja kelebihan serta kelemahan dari masing-masing kepribadian ini Bu? Pertanyaan menarik, tapi saya tidak mau melihatnya sebagai kelebihan dan kekurangan. Cuma their unique difference gitu ya. Perbedaannya aja. Kita harus melihat seperti itu. Cuma kesalahpahamannya orang itulah yang menyebabkan dia dianggap sebagai kekurangan. Contoh, orang-orang ekstrovert sekalipun banyak yang bilang ini, aku ekstrovert soalnya, introvert ya. Aku orangnya introvert soalnya, jadi susah kalau ngomong sama orang. Statement begini saja sudah salah, karena itu tidak ada hubungannya. Ya, kecuali dia bilang, aku membutuhkan waktu untuk bersendiri, untuk mendapatkan energi lebih. Seperti itu. Sementara ekstrovert juga gitu, dianggapnya cerewet. Introvert dianggap pendiam. Ini juga kesalahpahaman yang biasanya orang punya tentang ekstrovert dan introvert. Tidak ada kelemahannya. Masing-masing hanya perlu menyesuaikan diri di saat yang tepat, di situasi yang tepat, sehingga extraversion dan introversionnya itu bisa tetap bersinar. Oke, Bu, pada sebuah artikel dikatakan bahwa pribadi introvert itu lebih sedikit sulit dilihat karena introvert itu bukan semata-mata adalah orang yang pendiam atau tidak suka bersosialisasi. Nah, sebenarnya dengan pribadi introvert juga suka ya Bu bersenang-senang dengan cara tersendiri,
Menurut Ibu, bagaimana cara kita sebagai seorang leader nih Bu, untuk mengenali lebih baik bahwa tim kita memiliki kepribadian introvert ataupun ekstrovert? Oke. Sebagai tim leader, kita semestinya sih bisa dengan gamblang melihat perbedaannya. Contoh, jika dalam sebuah meeting kita bertanya gitu ya, baik ini meeting misalnya dalam grup besar ya. Meeting dalam grup besar kita tanya siapa di sini yang punya pendapat tentang hal ini. Terus tanpa menunggu ada jeda, ada orang yang saya punya pendapat, saya gini, saya gitu ya. Nah, bisa jadi ini salah satu tanda bahwa orang itu adalah ekstrovert. Karena pola caranya berpikir itu bersama dengan mengucapkan. Ya. Kalau orang-orang ekstrovert itu gini, cara merespon ya. Respon dulu sembari mikir, terus mikir belakangan, respon lagi gitu ya. Jadi abis mikir dan respon dia baru ngomong, oh iya, baru memproses lagi gitu. Tadi gue ngomong apa ya? Seperti itu. Sementara introvert lebih butuh waktu. Bukannya berarti dia lambat, tidak. Tetapi dia berhati-hati. Nah, dalam banyak cara, dalam banyak kasus, kita memerlukan introversion behavior, perilaku introversion tadi. Pada saat memutuskan sesuatu lebih baik diam dulu gitu ya, bite your tongue first. Jadi jangan langsung merespon. Nah, orang-orang ekstrovert itu suka langsung merespon. Tetapi dalam kesempatan lain, introvert juga perlu punya perilaku extraversion. Response immediately. Karena dengan merespon immediately, orang bisa lihat bahwa kita aktif begitu. Itu salah satu tandanya. Tanda lain adalah bagaimana kalau kita lihat dia duduk bareng, ya. Orang-orang yang duduk bersama berdua gitu. Jadi bagaimana seorang leader bisa mengenali timnya itu introvert atau ekstrovert, ini diperlukan kemampuan untuk mengobservasi yang cukup tinggi ya. Tapi sebenarnya tidak perlu jauh-jauh mau observasi gitu, bisa ditanyakan ke mereka. Bagaimana perasaannya ketika harus bekerja sendiri atau bekerja bersama dengan banyak orang, ya. Karena ciri-cirinya orang ekstrovert itu biasanya mereka terenergized, tersemangati ketika harus bekerja bersama banyak orang atau melakukan shared ideas gitu ya. Sementara kalau yang introvert, dia lebih suka, kalau boleh memilih, dia lebih suka bekerja dengan kelompok kecil atau bekerja sendiri. Dan ketika dalam meeting bisa jadi yang si ekstrovert itu suka sekali bicara, ya, karena mereka tidak suka kesunyian di antara meeting itu. Jadi kalau sunyi sedikit dia akan ngomong, bukan karena sok tahu tadi, tapi begitulah rasanya yang tidak nyaman itu. Dan karena juga mereka berpikir like thinking out loud, berpikir tapi dengan berbicara bersamaan. Sementara yang introvert bisa dilihat bahwa mereka membutuhkan waktu lebih banyak ketika akan merespon. Ini menandakan orang-orang introvert itu berpikir dengan hati-hati. Sementara yang tadi introvert ya. Sementara yang ekstrovert itu emang risk taking. Mereka suka sekali dengan risiko dan multitasking. Jadi suka nggak mikir terlalu panjang gitu ya. Tetapi ini bukan berarti kelemahan. Ada yang memang dibutuhkan dalam sebuah bisnis itu harus berpikir cepat gitu ya. Tapi ada kalanya harus berpikir juga secara hati-hati dan thoroughly atau satu-satu gitu. Jadi dua-duanya itu sebenarnya bisa dianggap sebagai keunikan. Nah, sebagai leader dalam tim, lihatlah ini dan juga tanyakan kepada mereka sehingga nanti bisa mapping tuh dalam tim saya ini lebih banyak extraversion-nya atau introversion. Dan dalam kasus apa pekerjaan itu membutuhkan lebih banyak extraversion atau introversion. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ada sebuah penelitian nih Bu yang mengatakan bahwa apabila sebuah meeting yang dihadiri 6 orang, 60% percakapan akan lebih didominasi oleh 2 orang.
Nah, pada meeting yang lebih besar mungkin akan lebih buruk lagi. Lihat hasil penelitian tersebut, Bu, bagaimana kita memancing nih orang dengan kepribadian introvert untuk berkontribusi atau ikut aktif dalam memberikan pendapat dengan nyaman. Apalagi di saat ini banyak meeting yang diadakan secara online nih, Bu. Terkadang kita sering kesulitan melihat ekspresi dari wajah-wajah atau bahasa tubuh lawan bicara kita. Kira-kira bagaimana, Bu? Oke. Wah, ini pertanyaannya panjang juga ya. Semoga bisa dijawab dengan pendek, tapi tidak apa-apa. Ini benar sekali. Ada memang banyak penelitian yang bilang karena dalam sebuah meeting kalau ada 2 orang ekstrovert aja, yang introvert tuh bisa dikalahkan. Dalam hal keributan, dalam tanda kutip ya, keramaian diskusi di dalam meeting. Tetapi menurut saya ini kurang tepat. Jika ini adalah sebuah riset, saya merasa kurang tepat hanya berdasarkan observasi saya dalam meeting-meeting yang saya ikuti sebagai trainer juga. Saya lihat bahwa orang-orang introvert itu sebenarnya bukan berarti dia tidak suka bicara gitu ya, atau pendiam. Itu sama sekali enggak. Jadi kalau dalam meeting dia sudah merasa nyaman, dia akan dengan senang hati ngomong, mengungkapkan idenya. Tapi yang terlihat berbeda adalah bahwa orang-orang introvert biasanya membutuhkan waktu lebih untuk merespon. Ya, kalau yang sudah terlatih, meskipun orangnya banyak, dia akan berbicara juga. Nah, sebagai leader, jika Anda adalah leader dalam meeting itu, maka kenali bahwa masing-masing ekstrovert dan introvert punya kebutuhan sendiri ketika menjawab pertanyaan atau ketika membuat sebuah meeting itu punya dinamika yang tinggi atau dinamika yang rame gitu. Nah, untuk keramaian ini tidak selalu disebabkan oleh orang-orang ekstrovert. Orang introvert kalau memang dia dasarnya suka ngomong, dia akan ngomong banyak gitu. Tapi hanya membutuhkan waktu lebih untuk itu. Berikan kesempatan itu ya. Atau kalau mereka sangat introvert atau sangat ekstrovert, kira-kira bagaimana caranya? Sementara setting ruangan gitu ya, atau setting orang di dalam meeting itu banyak. Maka ciptakan grup-grup kecil. Karena biasanya pemikiran dari orang-orang introvert itu sangat luar biasa. Ya, karena mikirinnya itu surely lah ya, berhati-hati. Nah, berikan mereka kesempatan untuk mengungkapkannya. Lalu bagaimana dengan meeting online, hybrid? Banyak sekali sebenarnya dalam meeting online orang-orang yang introvert ini merasa jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena mereka merasa ini ya, cuma berhadapan dengan satu orang atau meskipun banyak di sana, dia jauh lebih nyaman seperti itu daripada berhadapan dengan banyak orang. Sementara ini yang menarik, ekstrovert sendiri justru merasa jika harus meeting online gitu ya, energi levelnya itu justru akan turun. Maka ada banyak orang ekstrovert kalau dia jadi pembicara dalam meeting online, dia tuh akan berkali-kali nanya, berapa orang partisipannya? Karena ketika bertambah banyak, dia sedikit demi sedikit energinya naik. Tapi introvert lebih menyukai meeting online dibandingkan offline untuk hal ini, gitu kira-kira ya. Jadi dua-duanya itu relevansinya seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya, Bu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau iklan dulu ya, Bu, untuk YouTube channel kita. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia. Baik, Bu Imung, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Apabila kita saat meeting dengan orang-orang yang lebih banyak, yang kebanyakan berkepribadian ekstrovert, terkadang topik bisa melebar atau meluas kemana-mana nih, Bu. Bagaimana cara kita mengarahkan agar meeting bisa lebih efektif dan efisien tanpa membuang-buang waktu? Ya, tadi benar juga nih, menarik. Saya tadi bilang kan kalau orang introvert itu mendalam nih cara berpikirnya, sementara ekstrovert itu broad atau melebar ya. Jadi kadang-kadang begitu, kemana-mana gitu ya. Tetapi itulah cara mereka
mengungkapkan atau memproses cara berpikirnya, memproses informasi. Bagaimana caranya untuk supaya fokus kembali? Menurut saya tidak ada hubungannya antara ekstrovert dengan introvert, karena fokus itu diperlukan untuk semua orang. Jadi dalam sebuah meeting untuk fokus gitu ya, kita harus memberikan dulu sebelumnya agenda, lalu siap dengan susunannya, lalu kasih tahu mereka ekspektasinya seperti apa, supaya masing-masing bisa in tune atau bersinergi dengan apa yang diharapkan dari hasil meeting itu. Kalau perkara bagaimana nih masalahnya melebar kemana-mana, inilah diperlukan assertiveness dari meeting leader. Jadi meeting leader yang harus mengembalikan dengan cara apa? Kemampuan berkomunikasi secara strategis dan diplomatik. Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian Bu, saat sebuah perusahaan menerapkan metode kerja dengan hybrid, bagaimana seorang leader tetap menjaga anggota tim mereka yang ekstrovert agar tetap efektif dengan bekerja dari rumah? Iya, ada anggapan bahwa orang-orang yang ekstrovert itu lebih kesulitan ketika mereka harus bekerja dari rumah. Ini berdasarkan pada pemahaman atau analisa bahwa kalau kita kerja dari rumah, kita jarang ketemu orang. Pada saat tidak ketemu orang ekstrovert itu merasa energi levelnya ya turun. Jadi dia perlu recharge. Caranya gimana? Begitu kan ya? Kalau dari rumah, caranya adalah dengan memberikan mereka suggestion atau ide-ide gitu, bagaimana meningkatkan energi level mereka. Misalnya ya, si ekstrovert ini dia kan harus bersama dengan apa yang di sekitarnya itu bersamalah gitu ya. Jadi energi yang didapat dari sekitar. Tapi kalau dalam meeting hybrid dan harus ketemu lewat online, orangnya sedikit, itu biasanya kan suka turun energinya. Saya sebagai ekstrovert hanya bisa memberikan contoh yang pengalaman saya sendiri. Kalau seperti itu biasanya saya setel dulu musik, mengondisikan energi saya dengan setel musik dari YouTube misalnya ya, yang settingnya konser. Ketika ada setting konser, maka saya lihat banyak orang tuh di layar gitu ya, banyak orang di layar, semuanya berteriak-teriak, semuanya nyanyi bareng, dan saya ikut nyanyi, maka energi level saya akan naik gitu. Lalu kalau tidak mendapatkannya dari situ, dari mana lagi? Bisa juga dengan keluar rumah sebentar gitu sebelum meeting gitu ya, dan berada di antara buzzing atau keributan yang terjadi di luar sana. Keramaian bukan keributan. Dan ketika kita mendengarkan keramaian itu, kita merasa dapat energinya. Itu salah satu cara kita untuk mendapatkan energi dari lingkungan, dari luar gitu. Tetapi harap dicatat, menurut saya setiap orang itu punya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Jadi ada banyak orang introvert terutama ya, menyesuaikan menjadi ekstrovert gitu ketika berada di depan orang banyak. Ini cara mereka untuk survive. Tetapi ya harap diingat, tetap dia punya tendensi atau kecenderungan introversionnya dia masih ada. Hanya saja tidak keluar karena saat itu tidak diperlukan. Tetapi kalau situasi memungkinkan dia untuk memilih tanpa ada tekanan-tekanan dari mana-mana, dia akan memilih introversion. Dan orang introvert yang harus ngobrol di depan orang banyak dan hahaha nyantai aja gitu ya. Nanti dia ketika pulang ke rumah atau ketika punya kesempatan bersendiri, baru dia akan merasakan capeknya. Gitu. Sementara ekstrovert lebih capek kalau ngomong dengan orang satu atau orang sedikit dibandingkan ketika ngomong dengan orang banyak. Tetapi sama-sama semua bisa menyesuaikan diri. Begitu kira-kira. Apabila di sebuah proyek kita ingin menempatkan tim dengan kombinasi introvert dan juga extrovert, bagaimana hal yang sebaiknya kita lakukan, Bu?
apakah ada tips atau komposisi yang tepat untuk bisa diterapkan sesuai dengan bidang pekerjaannya? Menarik. Ada orang yang mau melakukan kombinasi itu dengan per se gitu ya, dengan rigid atau kaku. Tetapi saya nggak masuk ke aliran itu. Aliran saya adalah bahwa setiap orang, baik dia introvert atau ekstrovert, dia punya kemampuan untuk menjadi apa yang diperlukan dalam pekerjaan. Ada orang-orang introvert yang harus bekerja di depan customer service yang banyak misalnya, atau berpidato di depan orang banyak dan melakukannya dengan sukses. Kenapa? Karena dia belajar. Nah, kalau mengenai komposisi sendiri, menurut saya ini bisa backfire, bisa jadi malah tidak mendukung pekerjaan. Kalau ditempatkan secara kaku, kita cuma mengelola, mengenali siapa-siapa nih dalam tim kita yang introvert dan ekstrovert, dan membiarkan mereka ya lebih berdaya dengan keunikan dan strength-nya atau kekuatan mereka itu. Ya. Ada yang bilang, kan di hospitality nih harus ketemu dengan orang banyak, harus yang ekstrovert. Enggak juga. Introvert pun bisa. Karena kelebihan introvert adalah mereka pendengar yang baik. Ya, pendengar yang lebih baik daripada yang ekstrovert. Sementara ekstrovert adalah orang yang suka taking risk tadi. Jadi dia cepat gitu ya, lebih cepat merespon sesuatu. Nah, kedua-duanya ini kan kekuatan. Cuma tinggal pakainya aja di mana. Jadi menurut saya jangan terpaku pada formula harus sekian persen ekstrovert, harus sekian persen introvert. Setiap orang bisa menjadi berperilaku introvert atau ekstrovert pada saat dibutuhkan, tetapi pada saat sendiri mereka bisa memilih mau menjadi yang seperti apa. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya ya Bu ya, untuk menutup sesi Connecting Time kali ini. Sebagai seorang leader nih Bu, prinsip-prinsip apa sih yang harus perlu terus diingat dan diimplementasikan dalam empower masing-masing tim member dengan kepribadian yang berbeda, baik itu introvert ataupun extrovert? Woi, tugas besar para leaders. Your job is to nurturing people, membantu orang bertumbuh. Jadi baik ekstrovert atau introvert, masing-masing bertumbuh dengan caranya. Nah, berikan mereka keleluasaan, kesempatan, dan rasa berdaya untuk menjadi diri mereka sendiri. Gunakan harta karun yang mereka miliki itu supaya mereka bisa flourish, bisa berkembang gitu ya. Dan perusahaan, organisasi, tim, dan Bapak Ibu, teman-teman sebagai leadernya itu bisa mendapatkan manfaatnya. Dan orangnya sendiri juga bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau masalah bagaimana caranya, anggaplah mereka semua adalah orang yang kita harus bantu dengan pengembangan diri mereka. Kalau yang terlalu introvert, mungkin bantu mereka untuk bisa memanfaatkan sisi extraversion-nya, sementara yang extrovert juga supaya bisa memanfaatkan sisi introversion dia yang mungkin masih perlu dilatih kembali. Selamat Bapak, Ibu, teman-teman semua, para leader, semoga ini menjadi tantangan yang indah. Oke, terima kasih Bu Imung untuk kesempatannya hari ini. Kita sama-sama berdiskusi tentang topik yang menarik hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu di kesempatan lain dengan membahas topik yang berbeda. Sahabat profesional, demikian Connecting Time kami kali ini bersama Ibu Imung Hikmah. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa bermanfaat untuk sahabat profesional semuanya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share channel YouTube Foster & Bridge Indonesia. Dan juga bisa meninggalkan komentar di kolom komentar berupa saran atau topik apa sih yang ingin dibahas di Connecting Time kami selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.